Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa Engkau menciptakan pagi, siang, juga menciptakan malam. Terima kasih bahwa Tuhan juga menciptakan cuaca yang tenang, namun juga Tuhan juga memberikan badai dalam kehidupan kami. Kami akan belajar tentang adakah pengharapan di tengah penderitaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur ya di sini banyak yang usianya masih muda dan banyak juga yang usianya mantan muda. Berarti sekarang sudah, jangan bilang tua, saudara, berarti sekarang sudah tidak muda. Jadi kalau ngomong tua semuanya serba muda. Saudara, apologetika ini memang sesuatu yang sangat spesifik tentang adakah pengharapan di tengah penderitaan. Saudara-saudara, berbicara tentang derita seperti bacaan dalam Roma 5 ayat 3-5, tergantung sebetulnya cara kita menyikapinya. Cara kita menyikapinya tentang penderitaan. Penderitaan kita bisa nilai sebagai sesuatu yang negatif, bisa juga sebagai sesuatu yang positif. Jadi sebagai sesuatu yang negatif dan sebagai sesuatu yang positif. Saya mulai dari hal yang paling sederhana sekali. Makanan itu enaknya waktu kapan? Nah, coba saya minta jawaban. Tadi kan ditanya ya, tadi singer tentang siapa yang paling setia. Saya udah jawab apa dalam hati, saya pikir saya ditanya. Ternyata enggak ya. Lalu apa karakteristik setia? Oh, udah juga jawabannya. Nah, pertanyaannya, makanan terenak itu waktu kapan? Apakah menunya atau apanya? Apa penyebab makanan itu jadi enak? Satu, makanannya enak betul ya, tapi tetap makanan enak pun jadi tidak enak. Tapi ada satu perkara yang membuat makanan itu enak, karena kita makannya waktu lapar. Kalau lagi lapar, jangankan makanan saudara yang mewah. Jadi makanan yang sederhana saja, saudara-saudara, nasi panas, ada kerupuk sama kecap manis, nikmat enggak? Nikmat. Saudara-saudara, babi hong, wah ya. Enak enggak kira-kira? Halo? Dikasih babi hong yang terenak di dunia. Tapi Anda sudah makan 4 porsi dan sudah kekenyangan, dikasih porsi kelima dan Anda disuruh makan dan habiskan. Babi hong itu menjadi penderitaan atau menjadi kebahagiaan? Halo? Menjadi penderitaan. Jadi babi hong itu bisa membuat bahagia, bisa juga membuat menderita. Karena kita sudah kekenyangan dipaksa makan lagi, saudara-saudara. Penderitaan pun demikian, saudara-saudara. Penderitaan itu seperti rasa lapar, rasa haus, yang kita memang tidak menyukainya, tapi rasa lapar dan rasa haus itu penting, yang membuat saudara itu menghargai apa artinya kenyang. Saudara menghargai apa artinya dipuaskan oleh minum sewaktu kita dahaga. Saudara-saudara, orang yang hidupnya bahagia, lancar terus, dia tanpa mengalami kesulitan, ya pokoknya bahagia, lancar, tanpa mengalami kesulitan, sama dengan bahagia atau menderita? Ayo jawab. Jangan liatin saya terus, saya minta kan dijawab, bukan lihat saya. Menderita enggak? Saudara, istri saya dari Bandung, karena masih tinggal di Bandung, istri saya masih pelayanan,
Itu naik tol lewat atas tuh di Jakarta kan ke Bandung kan. Ternyata dia menderita. Menderitanya apa? Bukan karena macet, tapi karena terlalu lancar. Dan gak ada pemandangan, semuanya sama seperti itu. Lancar. Dia berjuang, menderita, menahan kantuk. Mau berhenti bagaimana, sudah di atas aja dipaksa terus jalan sampai di Cawang. Saudara-saudara, sehingga yang namanya penderitaan itu kembali sangat tergantung saudara-saudara bagaimana saudara sudut pandang dan menyikapinya. Tuhan membuat yang namanya rasa lapar. Tuhan membuat yang namanya haus. Itu negatif, positif tergantung kita lihat. Tapi suatu kita dipertemukan dengan air, dipertemukan dengan makanan, itulah yang menjadi kemudian sebuah kenikmatan. Kalau kita belajar saudara dari Roma 5 ayat 3 sampai ke 5, apa yang dikatakan di sana? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan, pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pertanyaannya, apa kalau penderitaan itu baik? Apa manfaat penderitaan? Alkitab sudah menyebutkan, menimbulkan ketekunan, tahan uji, pengharapan, dan kemudian tidak mengecewakan. Kalau buat saya, bahasa yang mungkin disederhanakannya, penderitaan itu meningkatkan kapasitas. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Percaya tidak? Percaya. Amin. Kalau amin saya doakan semuanya sering-sering menderita. Penderitaan itu menimbulkan kapasitas. Saudara, orang yang terbiasa berjalan kaki itu menderita, tapi kapasitas kekuatan kakinya dia akan bertambah. Penyelam yang saudara kalau pergi ke Lombok, ke Manado, kemana-mana, itu sewaktu kita menahan nafas itu menderita. Tapi orang-orang yang pandai menyelam itu, lama-lama dia punya paru-paru lebih kuat dari yang lain. Dia belajar menahan nafas untuk tidak bernafas di air, sebab dia bukan ikan. Maka penderitaannya itu menimbulkan tingkatan kapasitas. Seorang anak yang dididik oleh orang tuanya agak sedikit kencang gitu ya. Anak perempuan harus ke dapur, harus bisa masak. Wah, menderita. Teman-teman lainnya bermain, dia harus bantu masak. Menderita, namun dia kapasitasnya meningkat. Dia punya salah satu syarat menjadi calon ibu pandai memasak sudah dimiliki oleh dia. Itu meningkatkan kapasitas. Satu keluarga di mana ayahnya meninggal waktu anak laki-lakinya masih 10 tahun. Sehingga di dalam dirinya itu ada rasa ingin melindungi mamahnya. Dan kemudian adiknya yang perempuan. Papanya meninggal, itu penderitaan. Dari 10 tahun, dalam banyak kisah sekali, anak ini kemudian berpikir bagaimana melindungi mamahnya. Bagaimana supaya anaknya itu kemudian adiknya itu bisa sekolah. Dia sudah dewasa lebih awal dibanding teman-teman seusianya. Kemudian dia berjuang. Penderitaannya menimbulkan dia memiliki kapasitas. Saudara-saudara, saya agak kaget karena Pak Wendy saya khotbah di Youth yang Jatinegara. Setelah itu kemudian ke sini, wah Pak Wendy itu jauh sekali, naik apa katanya? Jadi naik motor aja saudara, orang sudah wah. Padahal naik motor dianggapnya itu agak berat perjalanan, betul? Yang repot saudara, saya bukan naik motor, saya nuntun motor. Sampai sini kebaktian udah selesai, sampai sore baru nyampe. Tetapi saudara, orang zaman dulu jalan kaki, naik keledai, naik unta. Orang Majus mau menemui Yesus, saudara-saudara, itu perjalanannya berbulan-bulan. Tanpa ada panduan Google Map. Dia sehingga timbullah kapasitas-kapasitas yang lain. Kalau kita belajar saudara tentang penderitaan, sewaktu penderitaan kita tempatkan sebagai penderitaan,
kita curigai sebagai penderitaan apapun yang dialami oleh jemaat sekalian, maka kita hanya berhenti di penderitaan itu sendiri. Kita tidak akan meningkat, naik kelas kepada aspek yang lebih luas lagi, kepada yang lebih tinggi lagi. Saudara, sewaktu papa saya bermain judi, kami punya usaha jual hasil bumi di pasar. Setelah bermain judi, tertangkap polisi, itu dagangan kosong semua, yang tadinya penuh dagangan. Masih kecil saya. Akhirnya papa saya di penjara. Penderitaan tidak? Penderitaan. Yang biasanya ke sekolah, saudara, bisa dapat uang jajan, bisa dapat uang ongkos, naik beca zaman dulu. Setelah kejadian itu, mama saya cuman pilih kepada saya, kamu kalau pengen uang jajan, jalan kaki ke sekolah. Tapi kalau ingin pakai kendaraan, tidak ada uang jajan, bawa makanan dari rumah. Dalam kondisi yang sulit seperti itulah, saudara-saudara, saya berjuang bagaimana dalam keterbatasan saya bisa satu level dengan teman-teman yang kehidupannya itu dicukupkan. Sehingga dari kecil saya senang berjalan kaki, hanya jadi senang berolahraga. Pada akhirnya kemudian jadi atlet basket dulu ya, walaupun sekarang enggak tinggi. Tetapi saudara, itulah persiapan yang membuat saudara seseorang itu mengalami yang namanya itu peningkatan kapasitas. Saudara-saudara, kalau kita berpikir tentang orang yang dilimpahi dalam hidupnya, dia dilimpahi dalam hidupnya, semuanya lancar, semuanya aman, semuanya dicukupkan. Saya bertemu dengan satu keluarga, saudara-saudara, papanya ini orang kaya. Orang kaya. Singkat cerita, papanya meninggal, lalu bagi harta kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, dan itu jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya besar. Perjuangan puluhan tahun papanya, hartanya dibagi kepada anak-anaknya. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, semua anaknya jatuh miskin. Ada yang tahu kenapa? Karena anaknya tidak melewati proses. Papanya mencari uang dari bisnis itu dari kecil. Dia tahu menghargai jerih payah. Sementara anak-anaknya ini dalam kondisi tenang, dicukupkan, dapat warisan. Dia tidak tahu bagaimana mengolah warisan itu. Dan terbiasa kehidupannya dicukupkan, lancar. Jatuh miskin. Setelah jatuh miskin, dia menjadi lebih menderita daripada orang miskin. Saya ulangi kalimatnya. Orang kaya yang jatuh miskin itu lebih menderita daripada orang miskin. Posisinya sama-sama miskin. Orang yang terbiasa miskin, dia sudah tidak lagi rasa menderita karena sudah biasa. Amin. Tetapi orang kaya yang jatuh miskin menderita luar biasa. Karena dia tidak terbiasa. Saudara lihat orang yang suka pikul-pikul tuh zaman dulu, nggak ada roda zaman dulu ya. Pikul-pikul saudara, bawa pisang, bawa apa. Coba saudara sekali-kali saudara itu ngangkut yang biasa dibawa sama abang-abang itu. Mereka jalan puluhan kilometer. Pulang badan tidak pegel-pegel, yang ada berotot. Saudara coba sekali-kali saudara kayu beca atau pikul. Sehari saja, seminggu badan pegel-pegel semua. Meriang, masuk angin, demam. Jadi orang yang saudara-saudara miskin, sudah terbiasa miskin, dengan orang yang tiba-tiba miskin, dia tidak terbiasa miskin, dia akan jauh lebih menderita. Sehingga di dalam hal ini, sewaktu kita mengatakan hidup kita tidak mau menderita, maka sekaligus kita sedang membuang sesuatu yang kita tidak sukai, sekaligus juga kita sedang membuang berkat di balik penderitaan tersebut. Amin. Saudara-saudara, saya senang bertemu dengan Pak Paulus. Paulus apa sih namanya panggilannya lengkapnya? Ya. Jadi ketemunya waktu dia masih sekolah, saya pelayanan di Palembang. Tiba-tiba datang karena saya membuka namanya Sanggar Musik Mikael. Sanggar Musik Mikael, beliau datang dengan adiknya David, papahnya juga saya kenal. Kemudian bergabung. Nah, saya buka satu sanggar musik itu yang untuk satu kota sebetulnya. Jadi ada sekitar 6-7 gereja yang bergabung, ya ada 10 gereja lah. Nah, itu dikumpulkan. Nah, waktu dikumpulkan apa? Sebenarnya adalah gratis.
Tidak ada bayaran, ya alat musiknya disiapkan sedemikian rupa. Nah, karena mereka memang tahu belajar musik itu susah, mendapatkan alat musik mahal, sehingga sewaktu ke sana bisa main piano, di rumahnya juga tidak ada piano mungkin. Wah, dia sungguh-sungguh memakai waktu yang cuma 15 menit, setengah jam sampai 1 jam, dipakai latihan dengan baik. Saudara, saya banyak menolong anak-anak yang tidak mampu, orang tuanya tidak mampu, mereka menghargai kesempatan itu, kemudian menjadi orang-orang yang berkembang, menjadi orang-orang yang punya kapasitas lebih baik dari mereka yang difasilitasi. Dengan demikian, saudara-saudara, penderitaan itu pada dasarnya bukanlah rancangan yang buruk. Sekalipun memang seperti kasus Ayub dan kasus yang lain, penderitaan itu akibat dari dosa. Kalau manusia tidak jatuh di dalam dosa, maka tidak ada penderitaan-penderitaan seperti sakit penyakit, sudah tidak ada peperangan, gempa bumi, tidak ada. Dunia ini, saudara, matahari yang kita nikmati setiap hari itu usianya sudah setengah baya. Jadi sudah perjalanan setengah. Tapi setengah bayanya ini lagi, saudara, ribuan miliar tahun lagi mungkin ya. Tetapi sudah setengah baya. Memang dunia ini pada akhirnya akan berhenti, akan berakhir zaman ini, akan selesai dunia ini. Dan akhir zaman ditentukan oleh dua hal. Kalau tidak akhir zaman tiba, akhir zaman hidup kita, setiap masing-masing itu ada akhir zamannya. Setiap kita masing-masing ada akhir zamannya. Kapan akhir zaman? Waktu kita meninggal. Waktu kita meninggal dipanggil Tuhan, itulah akhir zaman kita semua. Nah, kalau kita melihat kemudian aplikasi dalam kehidupan kita, saudara menderita apa? Mungkin keluarga yang tidak rukun. Saudara, orang yang keluarga tidak rukun, saudara sedang tahu apa arti kerukunan. Orang yang biasa rukun, dia sudah terbiasa, sudah bingung lagi, rukun itu seperti apa? Orang yang terbiasa mengalami tekanan dan ancaman, dia menjadi terlatih membaca yang namanya itu bahaya. Orang yang terbiasa, saudara, disisihkan, tidak dihargai, tidak diperhitungkan, dia sedang belajar sebuah pelajaran apa artinya dan berharganya sebuah penerimaan. Orang yang pernah dihianati, dia sedang masuk dalam sebuah sekolah untuk belajar satu hal, yaitu apa artinya sebuah kesetiaan. Saudara-saudara, orang yang dilupakan, dia sedang belajar masuk ke dalam satu sekolah, apa artinya, saudara-saudara, mengingat kebaikan-kebaikan dari orang lain yang pernah ditaburkan kepada dia, atau dia menaburkan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Kalau kita melihat, saudara, kehidupan ini adalah sebuah pembelajaran, maka tidak ada sebuah kasus kehidupan yang tidak punya manfaat, yang tidak punya makna, yang kita anggap sebagai suatu musibah, yang kita anggap sebagai nasib buruk, yang kita anggap sebagai bukan hauming, sesuatu yang buruk yang terjadi kepada kita. Tetapi suatu kita melihat segala sesuatu dianggap sebagai sesuatu yang buruk, maka jadilah pikiran kita. Banyak motivator mengatakan pikiran kita itu akan menjadi kenyataan hidup. Apa yang kita ucapkan itu menjadi doa hidup kita yang bisa terjadi kepada kita dan orang lain. Sewaktu kita mensyukuri penderitaan, maka di sanalah proses pembelajaran. Kita sedang masuk ke dalam sebuah yang namanya itu sekolah kehidupan. Apa yang firman Tuhan katakan? Dari kesengsaraan aku menjadi tekun. Hanya kesengsaraan itu yang menimbulkan ketekunan. Anak-anak mau sekolah, saudara, sengsara enggak? Sengsara. Tapi karena dia selewatin itu, dia terpaksa tekun. Dari tekun, itu menjadikan orang itu tahan uji. Tahan banting, teruji. Dari tahan uji, dia punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kenapa? Dia tahu dengan jelas semua proses ini akan mendapatkan sebuah pengharapan, hasil yang menggembirakan di balik semua proses penderitaan itu. Saudara, kalau ini tadi Pak Paulus minta doakan kependetaan ya. Kami dari GKI itu kalau kependetaan itu lewatin 3 kali bina kader. Waktu bina kader, saudara-saudara, kami dilucuti, tidak boleh bawa handphone, tidak boleh bawa uang sama sekali. Lalu apa yang ada di sana? Tidak ada uang. Harus jalan, saudara, dari Tanjung Duren ke stasiun dalam waktu yang singkat. Dan kalau jalan kaki tidak sampai. Di sana
Dia punya kereta api sudah ada. Kemudian dikatakan, kamu mau ngamen, kamu mau jualan, kamu mau jual sepatu, jual apapun yang ada di badan kamu, silahkan. Saudara-saudara, kalau jalan tidak sampai, kalau mau jualan juga butuh waktu kan? Sehingga terpaksa saudara-saudara, ada sebuah keterampilan kita mau jual apa yang ada pada kita. Kebetulan ada bawa makanan gitu ya. Saudara, ada beberapa teman tuh yang jual makanan. Pak, dengan jujur kita katakan, Pak tolong ini dibeli Pak. Karena kami, ya, jadi dia jujur sekali ngomong, kami ini sedang bina kader pendeta. Ya, kami harus segala ke stasiun. Waduh. Jadi Bapak ini saudara langsung segera, oh gitu. Jadi gimana? Kami ini dilucuti. Karena sedang dilatih nggak ada uang. Ya udah, ini saya beli. Ini titip sedikit, malah kami lebih. Saudara, dari kesulitan itulah kita belajar yang namanya berinteraksi, membangun hubungan, membangun sinergis, meminta tolong kepada orang lain. Itu keterampilan. Orang yang serba punya, dia tidak tahu apa artinya meminta tolong. Dia tidak punya keterampilan apa artinya bersikap santun, apa artinya meyakinkan orang untuk percaya kepada dirinya. Saudara, itu penderitaan. Dari segi banyak proses dalam kehidupan kita, mari kita telisik, kita telaah, saudara itu menderita apa. Kadang-kadang yang bukan penderitaan dianggap penderitaan. Karena apa? Ya, karena itu. Karena ingin cari hidup yang instan, cari hidup yang mudah, cari hidup yang enak. Sampai sekarang saudara saya dikeluhkan kenapa tidak naik mobil. Saya dikeluhkan karena saya naik motor kemana-mana. Saya juga mengeluhkan mereka. Kenapa sampai sekarang kamu naik mobil tidak naik motor? Betul nggak? Dia katakan motor itu bahaya. Saya bilang mobil itu terpenjara. Kalau sudah macet nggak bisa kemana-mana. Kalau motor bisa, tapi motor kehujanan. Saya katakan mobil juga kehujanan. Mobilmu yang kehujanan kan? Cuman kamu enggak. Tapi kalau kehujanan saya bilang, saya bisa memberkati orang karena saya punya jas hujan, bisa beli jas hujan. Saudara, kalau itu disikapi sebagai sebuah keindahan, jadilah keindahan. Kalau itu disikapi sebagai sebuah penderitaan, maka jadilah penderitaan. Fokus kita hidup bukan karena menderita, hidup bukan karena saudara bahagia. Tapi hidup dalam bahagia dan derita kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk melayani Dia. Sewaktu kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan? Menderita. Marilah semua, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Sampai titik ini semua orang suka. Tapi ayat berikut, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Orang yang mau percaya kepadaku, engkau harus memikul salib, menyangkal dirinya. Meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan masa lalunya, meninggalkan keberhasilannya, lalu diikut aku. Pada titik ini saya mencoba menyambung harapan dari gereja. Sedang mencari pelayan musik, singer, usher, lektor, operator, dan multimedia. Betul? Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang menderita itu siapa? Yang melayani atau yang kebaktian cuman duduk? Ayo jawab. Yang menderita itu mana? Yang cuman duduk atau yang melayani? Waduh, kalau saya jadi pemain musik nanti kalau nggak bisa gimana? Mana ada orang saudara yang tiba-tiba bisa? Tidak ada. Semua proses pembelajaran. Sehingga saya mengundang saudara dari khotbah ini, menyambung dari pengumuman tadi, mari saudara berbagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ya, berbagian. Apapun yang kita kerjakan sekecil apapun, kalau itu dalam bentuk sebuah sinergisitas seperti puzzle, dia akan menjadi sebuah tayangan bingkai yang sangat indah. Saudara, puzzle, ada 1000 puzzle, ada 1000 puzzle. Dan itu indah. Satu saja tidak ada, saudara, itu terasa tidak sempurna. Sekalipun mungkin pasal yang potongan itu cuma warna hitam. Warna hitam itu karena itu gambar malam hari,
Lalu bagian gelapnya saja, ada yang bagian bintangnya, ada bagian bulannya. Tapi ingat, indahnya bulan, indahnya bintang, kalau tidak ada langit yang gelap, indahnya itu tidak akan kelihatan. Artinya, setiap kita saudara dalam peran apapun dalam melayani di gereja, sekecil apapun, percayakan kepada mereka yang menyusun pasal. Siapa yang menyusun? Ya pengurus, ya hamba Tuhan di gereja ini, ya majelis. Percayakan saja, saya ingin melayani, saya ingin berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Silakan tempatkan saja di mana. Kalau saya itu adalah sinar bintang, tempatkan saya sebagai bintang. Tapi kalau saya itu adalah bagian daripada langit gelap, tempatkanlah saya di sana. Karena itu akan membuat bintang dan sinar bulan itu menjadi lebih bercahaya, lebih punya makna, dan menjadi lebih indah. Pada titik ini, jemaat sekalian yang belum pelayanan, yakinilah sewaktu kita bertemu dengan Tuhan satu hari nanti, entah kapan, kita sudah mengerjakan satu babakan yang tadi dikatakan di dalam ayat Alkitab. Jangan hanya menerima bagian ayat yang depannya saja. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang Kristen seperti ini sangat banyak. Betul? Menerima semua yang baik dari Tuhan. Tetapi sewaktu Tuhan memanggil, pikulah kuk yang kupasang, maka saudara rontok orang satu persatu. Kesempurnaan orang percaya saudara tidak hanya menerima, sama dengan menderitanya para orang tua yang setelah memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada anak, dia tidak pernah memberikan apapun buat orang tuanya. Bahkan hanya berkunjung kepada orang tuanya sebulan sekali saja tidak. Setahun sekalipun nengok orang tua terpaksa. Menderita nggak jadi orang tua? Menderita. Sebagai anak-anak Tuhan, ingat, kita tidak hanya menerima damai sejahtera, menerima kelegaan, menerima kekuatan, menerima penghiburan, tapi kita dipanggil untuk pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Maka engkau akan dipanggil untuk membajak, mengolah ladang Tuhan, mengolah pekerjaan Tuhan. Sehingga di sini, yang duduk di sini melayani, yang kosong-kosong ini nanti orang baru yang datang. Dengan demikian, adakah pengharapan di tengah penderitaan? Penderitaan, kalau kesimpulan saya, penderitaan bukanlah penderitaan. Penderitaan itu adalah berkat yang biasanya sulit dipahami oleh orang-orang yang hanya ingin menerima berkat Tuhan dari satu sisi saja, yaitu berkat kemudahan, berkat keindahan, berkat kemurahan. Tetapi berkat dari penderitaan itu adalah jauh lebih mulia, jauh lebih agung. Karena Yesus memanggil kita tidak hanya menerima keselamatan, tapi itu supaya ikut berbagian di dalam teladan penderitaannya. Supaya kita dipanggil memikul salib, supaya kita dipanggil tidak hanya menerima berbeban berat, diberikan kelegaan, tapi kita berbagian untuk memikul kuk. Semoga jemaat sekalian setelah ibadah ini, silakan, kalaupun tidak tahu saya ingin melayani apa, gak usah dipikir dulu. Hubungi saja pengurus, saya mau melayani, tolong diaturkan. Nanti baru bincang, diskusi. Ya. Semoga Tuhan akan menolong. Saudara mau berbagian dalam pelayanan musik, singer, usher, lektor, operator, atau mulmet, atau apapun juga yang belum tercantumkan, sampaikan, saya bisanya ini, saya ingin melayani. Atau saya tidak tahu melayani apa, tapi saya mau melayani. Sampaikan saja. Nanti pihak gereja akan mengarahkan jemaat sekalian melayani di bidang mana. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami belajar satu pemahaman tentang penderitaan dengan jauh lebih benar. Bahwa penderitaan itu mendatangkan kemuliaan, bahwa penderitaan itu meningkatkan kapasitas kami. Bahkan dari penderitaan itulah kami menghargai anugerah Tuhan. Kami menghargai kebaikan Tuhan. Kami menghargai perhatian dan berkat sekecil apapun karena kami melewati penderitaan. Dan biarlah penderitaan kami tidak berdiri sebagai penderitaan, tapi penderitaan yang kami lalui menjadi kemuliaan buat Tuhan, khususnya
agar kami mau berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Biarlah kami tidak menjadi para penonton yang pandai berkomentar, namun kami tidak pernah menjadi pemain yang terjun di lapangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.